Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas perancangan pengumpahan air baku. Untuk pokok bahasanya sendiri ada 4 poin. Yang pertama deskripsi kasus, kemudian perhitungan head system, kemudian pemilihan pompa, dan yang terakhir adalah kecakupan NPS. Untuk deskripsi kasus sendiri kita mengambil contoh kasus dari pemerintah desa Mojo yang berencana membangun sebuah instalasi pengolahan air untuk pengolahan sawah sebesar 600 meter kubik dengan mengambil air dari waduk landar sebagai sumber air. Dibutuhkan perencanaan sistem pemompaan atau pompa dan jalur pipa untuk mentransportasikan air baku dari sumber air ke reservoir sementara sebelum masuk ke fasilitas penampungan. Ini adalah gambar contoh studi kasusnya ya. Kemudian gambar tersebut kita transformasikan ke bentuk basic design atau skema sistem ini dengan kedalaman 17 meter untuk ketinggian pompa yaitu setinggi 21 meter, kemudian untuk ketinggian dari reservoir sementara itu 47 meter. Nah, dari skema ini kita mengambil kesimpulan bahwa surface to pump hose ini sejauh 21,5 meter, kemudian jarak antara pump hose to temporary reservoir yaitu sejauh 158,5 meter dengan beda elevasi 26. Kemudian untuk konstanta dari sifat fluida sebagai parameter yaitu pertama percepatan gravitasi senilai 9,80665 meter per second kuadrat titik fluida yaitu air. Kemudian massa jenis airnya itu sebesar 9,80665 meter per second kuadrat. Untuk viskositas fluida kerja atau viskositas air yaitu sebesar 0,007972. Untuk temperatur fluida kerja atau temperatur air yaitu setinggi 30 derajat Celcius. Untuk tekanan atmosfer yaitu sebesar 11,3 kPa. Untuk tekanan uap sebesar 4,243 kPa. Kemudian pemilihan pipa dan debit aliran. Untuk kali ini kita mengacu pada standar dan kode dari yang pertama yaitu International Standardization Organization atau ISO 13703 yaitu Petroleum and Natural Gas Industry Design and Internal of Piping System on Offshore First Edition tahun 2000. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan Norwegian Oil Industry Association atau NORSOC P001 proses desain edisi kelima tahun 2016. Untuk parameternya kita menggunakan material yaitu carbon steel. Untuk kekasaran permukaan yaitu 0,05 mm. Kemudian debit aliran yang diinginkan Anda sedang mengatur semuanya yaitu 0,167 meter kubik per sekon. Untuk selanjutnya pemilihan diameter pipa. Kita menggunakan parameter Reynolds number untuk kecepatan minimum yaitu 576.708,57. Kemudian Reynolds number untuk kecepatan maksimal yaitu 1,126,1,73 atau 1.412.064,173. Untuk faktor kesiapan untuk kecepatan minimum yaitu 0,0141. Untuk faktor kesiapan untuk kecepatan maksimal yaitu 0,0151. Untuk pressure drop kecepatan minimal yaitu 0,00015. Untuk pressure drop kecepatan maksimal yaitu 0,01442 bar per meter. Kemudian untuk parameter selanjutnya itu diameter pipa section senilai 250 mm dan untuk diameter pipa shaft senilai 200 mm. Untuk luas penampang pipa section yaitu 0,0491 meter kuadrat. Kemudian luas penampang pipa discharge senilai 0,0314 meter kuadrat.
Untuk kecepatan air section senilai 3,395 meter per sekon. Untuk kecepatan air discharge senilai 5,305 meter per sekon. Kemudian kita membahas perhitungan sistem. Ini kita akan mencari 4 nilai, yang pertama major loss, kedua minor loss, yang ketiga head loss, ketiga empat adalah head system. Yang pertama adalah penentuan major loss. Kita menggunakan rumus di samping ini, yaitu head loss atau HLP adalah F dikali L per D dikalikan V kuadrat per 2G, sehingga kita bisa mendapatkan bilangan realization yaitu senilai 1062630,09. Kemudian untuk bilangan trainer discharge itu 1328287,62. Untuk faktor gesekan reaction 0,01. Untuk faktor gesekan discharge 0,01 juga. Untuk koefisien Kulligan major section senilai 1,23. Untuk koefisien Kulligan major discharge senilai 15,86. Untuk koefisien major total yaitu 16,36. Untuk kemudian penentuan minor loss menggunakan rumus samping ini, yaitu N kali K kali V kuadrat per 2G, sehingga bisa memperoleh hasil di tabel. Untuk fitting thrust ini senilai 0,57 dengan jumlah 1, sehingga bisa diperoleh N minor yaitu 0,57. Untuk L position action yaitu 1,18 dengan jumlah 1, maka N minornya yaitu 1,18 juga. Untuk posisi discharge ini ada 1,18 juga dengan jumlahnya 4, sehingga memperoleh nilai 4,1. Untuk exitnya atau keluarnya itu kamera 1 dengan jumlahnya 1, sehingga memperoleh nilai 1. Untuk koefisien total yaitu sebesar 6,43. Kemudian penentuan head loss menggunakan rumus K total V kuadrat per 2G. Untuk K total sendiri diperoleh dari K mayor ditambah dengan K minor. Setelah menggunakan rumus tadi, kita mendapatkan nilai dari koefisien kerugian total atau K total sebesar 18,79, sehingga head loss atau HL sebesar 26,97 meter. Sementara kita akan menggunakan head system menggunakan rumus ini, berek yaitu G kuadrat per 2G dikali dengan 1 per A discharge kuadrat dikurangi 1 per A section kuadrat ditambah Z4 dikurangi Z1 ditambah dengan head loss, sehingga mendapatkan nilai dari head pompa yang dibutuhkan yaitu 57,82 meter. Untuk pemilihan pompa yaitu menentukan ukuran casing biasanya dilakukan berdasarkan head capacity envelope diagram atau Tombstone diagram. Contoh diagram dari pabrikan Ebara Pump dapat dilihat gambar di slide selanjutnya. Beserta penentuan tipe casing sesuai kebutuhan head pompa dan spesifikasi debit yang telah ditentukan. Yang pertama adalah penentuan ukuran casing. Nah, ini yang pertama, yang vertikal ini menunjukkan dari head total ya, tadi. Perhitungan yang sudah kita peroleh membentuk garis yang vertikal ini. Untuk yang horizontal ini adalah kapasitas yang kita gunakan yaitu sebesar 600 meter kubik harinya. Per jamnya. Untuk HPR-nya tadi kita ketemu plus 9,32. Ini dimasukkan, ditransfer ke gambar, sehingga diperoleh kesimpulan yaitu kita memperoleh tipe casing yaitu 4NA5150 dengan ukuran pipa section 250 mm dan pipa discharge besar 200 mm. Dan penentuan ukuran impeller ini menggunakan diagram dari 20x200 yaitu FS4NA. Ini tadi sama yang garis ini adalah
total head. Nah, tadi kita masukkan di sini, tentukan di sini. Untuk yang ini sama, yaitu kapasitas. Untuk yang kita gunakan adalah garis yang ini ya teman-teman, sehingga kita memperoleh kesimpulan dalam diagram ini yaitu parameter diagram yang yaitu jendela 542 mm, kemudian NPSH required yaitu 4 meter ini ya NPSH, kemudian daya motornya sebesar 200 kW. Untuk efisiensinya karena ini di luar gambar ini ya, di luar lingkaran ini, jadi kita nggak mendapatkan efisiensi, jadi ini belum bisa dikatakan atau di luar dari batas normal. Untuk kali itu kita membutuhkan penyesuaian penentuan ukuran casing. Ini sama seperti tadi. Ini ketemu ke bereknya itu 57,82, kemudian dimasukkan di sini ke diagram, sehingga kita memperoleh dengan menambahkan minor loss koefisien ukuran yang memenuhi syarat adalah 4NA 5260. Jadi berbeda ya dengan tadi sebelum disesuaikan. Untuk impedannya juga diganti. Tadi garisnya di bawah sini nanti dinaikkan sesuai dengan total head tadi yang kita peroleh, sehingga dapat disusun dalam diagram yaitu parameter diameter impeller yaitu jendela 542, NPSH required 4 meter, daya motor sama masih 200 kW, tapi dengan efisiensi 76%. Jadi setelah disesuaikan maka efisiensinya akan muncul atau akan menambah. Kemudian menentukan NPSH, mengerjakan kecakupan NPSH dibutuhkan untuk menghasilkan pompa beroperasi tanpa mengalami gravitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah NPSH A lebih besar atau sama dengan NPSH R, di mana NPSH adalah net positive section head position di sisi section pompa. Kemudian NPSH A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia dalam sistem. Dan NPSH R adalah NPSH required atau NPSH yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa gravitasi. Ya, kemudian untuk perhitungan NPSH A, kita menggunakan rumus PATN dikurangi rho G ditambah Z1 dikurangi Z2 dikurangi head loss dikurangi PV dikurangi rho G, sehingga kita mulai NPSH A atau NPSH available yaitu sebesar 12,15 meter. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan NPSHR. Dalam menentukan NPSHR diperoleh dari penunjukan grafik diameter impeller. Dari grafik tersebut nilai NPSHR-nya adalah 4, grafik tadi ya, yang ada efisiensinya. Dengan demikian dapat diusulkan bahwa posisi pompa yang dikerjakan sudah memenuhi syarat NPSH, di mana NPSH sama dengan 12,15, sedangkan NPSHR-nya adalah jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir adalah kemudian yang selanjutnya adalah penambahan panjang pipa section maksimum. Penambahan pipa section maksimum atau TTM yang senilai 7,88 meter, sehingga dapat ditarik kesimpulan tipe pompa yang digunakan adalah untuk studi kasus ini adalah Ebara FS4NA 5185. Jika diimplementasikan desain pompa akan menghasilkan efisiensi sebesar 76% dan menghasilkan daya motor sebesar 200 kW. Untuk posisi energi cepat di permukaan air masih belum syarat capai NPSH. Pompa bisa dikatakan aman dari gravitasi karena koefisien terjadi dari penurunan nilai NPSH. Kemudian yang terakhir, pipa section dapat diperpanjang ke bawah permukaan air sejauh 7,88 meter untuk menjaga indeks pipa tetap di bawah permukaan ketika air mulai turun di musim kemarau. Salah ya. Terima kasih, keep safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.